Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan kayak gue akan kembali bahas mengenai sepak bola guys. Tadi gue mau comeback agak lamaan ya maksudnya karena mengingat gue headset lagi rusak sekarang jadi nggak bisa. Jadi ini kalau ini suaranya kena sama suara masjid yang lagi sholat taraweh maaf ya, sama suara kembang apinya bocil ya. Dimana gue spesial comeback hari ini hanya untuk membahas kekalahan timnas Indonesia menghadapi Aussie dengan skor yang sangat telak 5-1. Benar-benar di luar dugaan gua karena gua merasa harusnya dengan skuad yang sekarang apalagi ditambah dengan 3 pemain baru yang itu ya, yang baru datang itu harusnya minimal bisa mengimbangi ya kan. Jadi biar sama lah kayak yang pertemuan pertama gitu kan. Ternyata malah kalah. Kalahnya juga bukan cuma 1-0 atau 2-0 atau 2-1. 5-1 kawan-kawan. Waduh. Ya beginilah resiko punya pelatih yang menyerang tapi nggak bisa bertahan ya kan. Sebenarnya harusnya ini sudah bisa dievaluasi ya begitu hasil laganya selesai ya, karena ini kelihatan banget pertahanannya benar hancur, sehancur-hancur ya. Gue mungkin Bani bilang ketika di awal-awal itu sempat menjanjikan ya ketika dapat penalti dari Kevin Dix ya. Meskipun gagal tapi itu sempat menjanjikan permainannya gitu. Cuma begitu kena penalti dari pelanggarannya Nathan ditambah juga dengan gol kedua yang benar-benar kosong melompong-ompong itu pertahanannya, langsung drop mentalnya. Langsung drop ya. Itu benar-benar drop sedrop-dropnya gitu loh. Walaupun sempat agak bangkit-bangkit dikit sih yang pas babak kedua ya kan. Tapi begitu kebobolan lagi langsung drop lagi. Aduh. Sayang sekali. Padahal kita masih memiliki chance untuk masuk Piala Dunia loh. Katanya nyari pelatih tata football mau masuk Piala Dunia. Kok malah dibantai sama dibantai sama Aussie sampai 5-1. Ini gimana konsepnya? Aduh, Erick Thohir bagaimana ini? Tanggung jawabnya dong. Ini udah nggak bisa lagi kita bisa ini nggak bisa kita bilang kalau kita harus percaya proses, kita harus yakin sama proses, kita harus ini ono ene, nggak bisa. Kan Anda sudah memecat Sintayong, orang yang sudah membuat proses di timnas Indonesia. Kalau Anda masih mau bilang kita harus percaya proses, ya sama Sintayong bukan sama pelatih Kluivert ya. Ini gue bukan meremehkan Kluivert, bukan. Dan mungkin kalau ada yang bilang, "Bang, emangnya kalau menyerang lawan menyerang itu nggak bisa bang ya?" Nggak, bisa banget tuh. Menyerang lawan menyerang itu bisa banget. Cuma syaratnya adalah lu harus punya pertahanan yang juga cukup bagus. Dengan mungkin satu-satunya cara itu adalah dengan menggunakan offside trap. Tapi tadi tuh gue nggak lihat sama sekali offside trap yang bekerja dengan benar. Dan itu akhirnya membuat gue kecewa besar. Termasuk tadi itu gol kedua tuh. Gue yakin itu pasti tadi Bang Jai itu mau bikin offside trap ya. Bang Jai sama Segers tuh mau bikin offside trap. Tapi sayangnya gagal. Jadi akhirnya dia tuh kayak lewat gitu aja gitu kan. Nah itu benar-benar sangat disayangkan. Jadi mungkin kan sebelumnya kan sama Coach Sintayong kan belajar defense-nya pakem kan ya. Nah karena sekarang udah mulai belajar menyerang lagi, total football they say ya kan. Jadi mungkin mereka harus juga belajar mengenai bagaimana caranya membuat offside trap ya. Karena kelihatan banget itu offside trapnya kayak aduh hancur. Sebenarnya begitu lawan Cina ya, pas lawan Cina udah dikasih contohnya loh. Mereka malah melakukan hal yang sama dan malah jadi lebih buruk. Jadi gimana nih guys? Apakah Indonesia masih punya peluang untuk lolos Piala Dunia? Kemungkinan masih, walaupun cuma sedikit ya. Tapi tetap masih ya. Karena kita tahu bahwa keajaiban itu tetap akan selalu hadir di setiap pertandingan sepak bola gitu. Jadi kita tunggu saja, wait and see ya guys ya. Kalau gitu saya juga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saran gue satu, mainin tuh Joey Pelopesi ya, itu kasihan tuh udah capek-capek di naturalisasi mah gak dimainin kan, giliran Ailiano gak dimainin diprotes, ini malah kagak.